masukin doanya. Pada kita kelas? Dapat Pak. Ya, silakan dulu. Dulu kita belajar, baiknya kita membaca doa berdoa mulai. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak Ustaz. Kali ini ada siapa yang hadir? Ya, ada semua ya? Ada semua? Ada semua? Semua ya. Sebelum kita masuk di materi kegiatan pada pelajaran kita hari ini, saya mau bertanya dulu. Jadi, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya. Materi apa? Ya, berpikir komputasional. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan materi kita sebelumnya tentang apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa? Berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ya, betul sekali ya. Nah, itu jadi saya luruskan sedikit. Itu berpikir komputasional adalah proses penyelesaian masalah ya yang bisa dikelompokkan dengan bagian-bagian ini, termasuk di dalamnya dekomposisi ya. Itu yang kemarin ya. Nah, dekomposisi, kemudian pengenalan pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Nah, kemarin kita sudah belajar itu bagaimana sih algoritma itu. Nah, dengan kehidupan sehari-hari itu pernah kita menggunakan yang namanya perbuatan mie instan ya. Nah, di situ ada beberapa langkah-langkah yang kita bisa menggunakan cara berpikir secara Komputasional. jadi materi berpikir komputasional ini selalu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi berpikir komputasional itu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu adalah kecerdasan artifisial. Ini kecerdasan artifisial. Adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah peserta didik memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Ya. Ini ada capaian pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama ini peserta didik memahami konsep dasar ya. Artinya di sini kita tidak masuk di dalam aplikasiannya ya. Kita hanya mengetahui saja dasar-dasar dari apa itu kecerdasan artifisial. Ya. Jadi Bapak akan bahas ini kita dulu ya. Mengenali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, serta mampu mendeteksikan dampak positif dan negatif menggunakan AI. Ini dalam bahasa Inggrisnya itu adalah artificial intelligence ya. AI bukan AI. Itu dalam bahasa Inggris ya, artificial intelligence. Sekarang kemudian itu setiap materi pelajaran ya selalu kita berpikir yang namanya adalah tujuh apapun itu yang kita lakukan itu selalu kita memulai dengan arti dari tujuh. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama ya, kita mampu menjelaskan ini ya, ingat ini baik-baik ya, kita mampu menjelaskan konsep ya, konsep dari kecerdasan artifisial. Nanti Bapak akan jelaskan itu apa itu kecerdasan
Kemudian yang kedua kita akan mengidentifikasi ya sebenarnya beragam contoh penerapan apalagi tadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini Bu, dalam setiap mata pelajaran itu selalu kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mampu kita menyelesaikan sesuatu tanpa kita kaitkan dengan kehidupan. Sekarang yang ketiga ya, kita mampu menganalisis menelaah ya potensi atau manfaatnya serta resiko apa yang akan terjadi yang terkait dengan penggunaan dan itu ya semua apapun itu yang kita lakukan itu selalu ada kelebihan dan kekurangan. Itu yang selalu dimanfaatkan pada kita. Sekarang ini yang keempat ya menyajikan ya menyajikan atau hasil diskusi kalau karena tujuannya sebentar ini Bapak akan kasih tugas ya dalam bentuk kerja kelompok. Di dalamnya terdapat diskusi dan tanya jawab. Kemudian terakhir merefleksi. Merefleksi contoh. Ya, menyajikan hasil diskusi kelompok dalam format presentasi singkat. Ini ada atau tadi kalau misalnya tidak cukup presentasikan, bisa juga berdiskusi bersama teman-teman kelompok ya atau dengan tanya jawab ya. Nah ini ya Bapak akan kasih metode ya di dalam sebuah pembelajaran itu selalu ada metode ya supaya pembelajaran kita itu sesuai dengan yang misalnya pelajaran yang diterapkan ini selalu ada namanya metode dan pembelajaran. Jadi Bapak terapkan di sini itu adalah PJBL ya project based learning. Ya ini melibatkan peserta di dalam proyek intensif ya dan bermakna di mana mereka bekerja secara kolaboratif. Tahu itu apa itu kolaboratif? Ya, bekerja sama, kolaborasi, ya, bekerja sama. Jangan sampai ada yang tidak paham untuk memecahkan masalah. Ada tugas kelompoknya, ada beberapa mungkin jenis atau media atau fungsinya tentang alasannya seperti apa. Kita akan selesaikan dengan cara kerja kelompok. Kerja kelompok saling berbagi apa-apa yang kita mau selesaikan. Sekarang ini ya, ini metode. Tadi itu model. Sekarang metodenya. Ini ya metodenya. Metodenya adalah diskusi kelompok. Karena bekerja sendiri-sendiri. Ya, bekerja bersama kelompok. Ya, kemudian jawab. Ya, ada tanya dengan ada juga refleksi jawab. Kemudian yang terakhir itu adalah refleksi. Umpan balik. Nah ini persepsi dan semantik atau bisa dikatakan dengan pemantik. Nah, ini adalah salah satu model ya, model atau pendekatan pengajaran dalam itu yang diterapkan ya di kurikulum nasional itu sudah ya. Nah, sekarang ini saya mau terangkan sedikit. Kita mau membayangkan dulu ya, membayangkan itu apa? Mengandai-andai, dok? Mengandai-andai, membayangkan. Misalnya contoh ya, ini apa sepertinya dok? Bayangkan ada robot. Tahu apa robot? Tahu Pak. Robot yang saya itulah. Yang jelas ini yang selalu ini berbagai pasti paham. Dok? Bayangkan ada robot di rumah kalian, dok. Menurut kalian,
kami sehari-hari. Apa ini? YouTube. YouTube toh? Ini apa ini? TikTok. Nah ini yang sering kita jumpa, sering kita buka. Toh? Nah ini ya. Kalian pernah buka YouTube? Apalagi TikTok toh? Mengapa menurut kalian aplikasi itu selalu menampilkan video yang kalian suka? Kenapa? Gini toh, misalnya toh, saya membuka lagu mana? Kan hari itu biasa toh, lagu-lagu mana? Toh, saya selalu membuka lagu mana di aplikasi YouTube. Nah, itu yang saya buka di YouTube, itu menampilkan lagi kembali di, misalnya kita membuka aplikasi yang lain seperti Facebook. Oh, kenapa bisa ada hubungannya dengan YouTube dengan Facebook? Nah, ada tuh biasa toh, kita membuka YouTube. Oh, yang saya buka lagu-lagu mana di YouTube? Kenapa bisa lagi muncul di YouTube? Di apa? Di Facebook atau di TikTok? Kenapa bisa terjadi? Ah, betul sih. Ah, itulah kecerdasannya sekarang. Kecerdasan artificial karena ibunya. Selalu ada hubungannya dengan YouTube kita. Facebook. Toh, itu Facebook toh. Kalau kita sering membuka misalnya Google ya, kita membuka materi tentang menghitung bilangan bulan. Toh, menghitung bilangan bulan. Nah, itu biasa muncul di Facebook akan berkaitan dengan apa yang kita telusuri itu akan muncul juga di aplikasi lain. Karena itu yang sering kita buka. Nah, itulah disebut dengan pengenalan pola. Ya, mendeteksi apa yang kita sering gunakan itu akan dideteksi oleh aplikasi yang sering kita buka. Itulah kecerdasannya. Meniru kecerdasan mirip dengan kemampuan kamu. Tapi jangan heran, kalau memang itu dibuat untuk seperti itu, jangan heran ya. Karena itu memang buatannya memang manusia yang menyerupai pikiran para, tetapi dia tidak memiliki emosi, kan begitu ya. Nah sekarang yang ketiga, ini ya kata-katanya. Kalau kalian berbicara ke HP, berbicara ke HP, itu biasa, biasa main game. Selalu berbicara di dalam. Oh, kemudian ada muncul respon positif, misalnya menggunakan Shopee. Pernah menggunakan Shopee? Shopee itu apa? Belanja? Kita kalau kita berbicara masuk ada tujuh voice-nya dong, ada voice-nya. Tolong pesankan saya buku baju ya, kasih ada terserah. Itu akan memunculkan respon secara otomatis. Baik, akan ditujukan ke toko yang membuat. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana kita berbicara ke HP. Misalnya, bilang aku vokal, bukan musik. Bagaimana HP bisa mengerti kata-kata kalian? Kan begitu. Itu maksudnya adalah salah satu hubungannya dengan kecerdasan. Tapi itu salah satu dari kehidupan kita sehari-hari. Sekarang mau. Nah, inilah yang betul-betul kita paham. Ya. Jadi apapun yang kita pelajari kita tahu dulu apa yang kita pelajari ini. Kan begitu. Paham ya? Nah, kita tahu dulu apa itu kecerdasan artifisial. Tadi sudah membayangkan tadi toh kecerdasan positif artifisial itu yang begini kita begini tadi toh apa yang kecerdasan ini. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Itu kecerdasan artifisial bisa diartikan dengan artificial intelligence dalam bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini dibuat, kecerdasan buatan ini kecerdasan sama dengan kecerdasan buatan. Dibuat oleh manusia, sengaja dibuat. Nah, dibuat untuk meniru kemampuan berpikir pada biasa ketika bicara, yang mengenal wajah, kan gitu ya, serta mengambil keputusan.
Enggak? Bukan AI. AI. Itu dalam bahasa Inggris itu AI itu adalah kalau I itu adalah enggak? Jadi teknologi yang memungkinkan mesin menjadi kemampuan manusia. Seperti itulah kekerasan artifisial. Dan juga ini artificial intelligence itu sebenarnya diganti dengan kekerasan artifisial yang memang sistem yang dirancang untuk melakukan yang sifatnya membutuhkan kesadaran manusia. Ini juga termasuk kesadaran contoh sederhananya ini. Masih ingat kemarin algoritma? Apalagi algoritma? Ya, langkah-langkah seperti pembuatan kepada minimal. Nah, itu termasuk algoritma yang berkaitan dengan berpikir secara komputasional. Nah, algoritma yang dapat memproses data dalam jumlah besar dan belajar dari pengalaman tersebut tanpa perhitungan yang secara langsung. Terus itu adalah algoritma. Karena di sini ada algoritma itu ada beberapa pengertian yang diberikan ya. Tergantung kita bagaimana dalam memahami itu algoritma. Dan jelas kalian paham algoritma itu di dalamnya terdapat dekomposisi ya, itu termasuk juga dengan dalam pola abstraksi ya, dan algoritma. Itulah berpikir komputasional. Apalagi berpikir komputasional? Apa itu lagi berpikir komputasional? Berpikir. Nah sekarang ini ada contoh ya. Contoh penerapan apa lagi ini? Kalau dalam bentuk kalimat panjangnya apa lagi? Artificial. Ya, artificial. Ya, artificial. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita katakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada ini apa namanya? Pernah menggunakan Google Maps? Google Maps. Ini Google Maps ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Kalau misalnya dalam menentukan jalan. Nah, ini penting sekali. Google Maps. Nah, ini adalah salah satu juga termasuk kecerdasan artifisial. Memberikan bukti kecerdasan dengan analis data dan memprediksi kebijakan dan sekarang ya itu handphone sekarang kan semakin canggih beda-beda merek, tapi tipenya juga beda karena itu dari harganya ya, semakin mahal harganya semakin bagus juga. Ya seperti bisa gitu ya, beberapa juga itu menyebabkan dengan apa namanya kualitas yang ada pada aplikasi. Nah, kemudian ini asisten virtual. Ini sebenarnya ini Google Maps dengan asisten virtual ini sebenarnya adalah naungan dari Google. Google itu adalah gambaran umum yang digunakan di dalamnya terdapat beberapa aplikasi bisa digunakan dengan ya Google Maps asisten virtual. Asisten virtual ini di sini membantu menjawab pertanyaan, ya, membantu menjawab pertanyaan, mengatur catatan dan melakukan tindakan tanpa kita melalui pengetik langsung. Dengan menggunakan suara saja kita bisa menentukan jalan, ya, paham? Ada tugas anak-anak, kalau tugas anak-anak itu kita sekarang, walaupun dia tidak pintar memakai apa? Anak-anak sekarang itu kalau dia tidak ngerti, rasanya dia begini. Permainan sepak bola langsung anak lucu. Itu adalah pendeteksi suara.
yang paling banyak digunakan ini kalau salah ya kamera HP biar selfie kayak begitu dong. Nah, tidak sesuai dengan real kenyataannya. Ada yang hitam tiba-tiba berubah jadi putih. Ada yang hitam, ada yang apa lagi? Ya, filter. Itu namanya filter. Filter kan kamera HP. Itu ini pengenalan wajah. Ya, deteksi objek. Objeknya itu adalah diri kita sendiri kan begitu ya. Dan pengaturan otomatis siapa yang mau kelihatannya jadi dalam foto kita mau selalu tampil menarik, tampil menarik. Halo, tampil menarik, oke? Nah, filter media sosial. Nah, ini yang sering kita gunakan. Ya, mengubah wajah dan latar belakang secara ya, menggunakan kemudian robotika yang tadi Bapak jelaskan juga. Mulai dari robot, ekspresi tadi yang disampaikan tadi contohnya. Saya menggunakan robot, misalnya ada robot saya punya di rumah, saya fungsikan agar digunakan untuk kami ya, di rumah tangga, hingga robot industri tangki yang meningkatkan efisiensi produksi. Nah, sudah paham sampai di sini? Ini manfaat. Ya, manfaat AI yang membantu mempermudah pekerjaan di sini. Otomatisasi tugas rutin dan analisis data cepat membebaskan waktu untuk mengerjakan menjadi dan hiburan personal. Ya, nah, apa itu hiburan personal? Termasuk rekomendasinya seperti musik, kemudian meningkatkan efisiensi, ya, di berbagai sektor seperti transportasi, pendidikan, apalagi sekarang ini pada sekali kita diberikan gurunya dok. Nah, tugas-tugas ini bisa kita gunakan namanya adalah aplikasi chatbot. Apa itu chatbot? Chatbot itu termasuk pernah gunakan aplikasi apa? Itu fungsinya apa? Itu ChatGPT membantu kita menyelesaikan misalnya ada tugas dari gurunya dok, langsung tugas tersebut itu menggunakan ChatGPT. Itulah disebut chatbot. Tapi jangan terlalu dengan menggunakan itu. Jangan sampai hanya mendapatkan hasil saja, tapi kemudian tidak paham. Kita hanya mengetahui bahwa alurnya seperti ini, penjelasannya seperti ini. Jadi kita menganalisa seperti ini. Ya, itu hanya kita membantu arahnya seperti ini. Ya, bukan semata-mata untuk itu yang ada kita karena itu ChatGPT itu adalah tidak terlalu akurat, belum terlalu akurat atau tidak kreatif. Berbeda dengan manusia. Manusia itu banyak ide, ya. Tapi dengan bantuan ChatGPT, dengan banyak pola yang kita masukkan di dalam analisis data itu, maka responnya juga, hasilnya juga banyak yang banyak. Nah, sekarang mendukung pendidikan, ya, aplikasi belajar adaptif, yang menyesuaikan materi dan itu ChatGPT, ya, itu cepat tapi akurat, ya, cepat dan akurat. Kenapa bisa begitu? Karena itu sudah diperkembangkan dengan berpikir layaknya seperti pikiran manusia. Itulah dibuat. Ya, nah sekarang kita lanjut. Nah ini resiko. Kita yang perlu waspadai. Ya, resiko dan dampak. Pasti ada resikonya.
kali itu video-video singkat kan pernah lihat tentang berita-berita yang belum tentu itu beritanya itu adalah ya jangan langsung mengatakan bahwa video yang biasanya beredar itu benar. Nah, siapa tahu itu adalah itu atau hanya tiruan dari yang dibuat oleh AI. Ya, kita itu selalu mendapatkan informasi itu betul-betul benar untuk sesuai dengan fakta yang ya, apalagi video-video singkat jangan terlalu percaya. Paham ya? Ya, apalagi ada biasa berita biasanya di TikTok ya, ada itu video-video singkat, jangan terlalu percaya dengan berita tersebut, jangan sampai hoax. Jangan langsung menyebarkan, oh seperti ini yang dibilang ini, seperti terjadi ini dia bilang ini. Langsung guru itu adalah bebas negara kan begini kemarin. Iya Pak, video terpotong Pak. DPR, Iya. jangan langsung kasih dengan maksud siapa tahu dipen, kan begitu ya. Paham? Nah, sekarang ini ketergantungan berlebihan. Oh, ini risikonya. Ketergantungan berlebihan. Nah, ini manusia bisa kehilangan kemampuan dasar. Perhatikan baik-baik itu ya. Jadi manusia bisa kehilangan kemampuan dasar dalam memecahkan masalah. Bisa maksudnya dia tahu apa maksudnya ini. Nah, jangan sampai apa yang sudah kita dapatkan misalnya kita tidak ada misalnya contoh tidak ada keinginan untuk bekerja secara berpikir secara pikiran tak sendiri. Karena ini pikirannya adalah pikirannya komputer yang sudah diprogram. Ya, alangkah lebih baik kita refresh itu adalah mengganti perkataan yang ada di AI, tapi sesuai dengan alur yang biasa. Ya, resiko privasi. Ya, data pribadi yang dikumpulkan oleh AI berisiko tinggi. Ada tanda berisiko tinggi. Ingat itu makanya. Makanya itu kalau berkomunikasi itu harus punya etika. Jangan asal-asal memposting hal-hal yang tidak ya. Belum tentu orang lain itu suka dengan postingan Anda. Belum tentu ya. Ya, paham? Paham ya? Apalagi tentang pendidikan sekolah kita di SMP 2020 itu jangan posting yang tidak, apalagi dengan sekolah. Kalau dalam bentuk pendidikan boleh. Kalau lain-lain seperti membuli apa segala macam jangan. Apalagi berbau narkotika atau narkoba itu tidak boleh. Paham ya? Bapak. Ya, kemudian pengaturan struktural, otomatisasi AI dapat menggantikan pekerjaan manusia. Menggantikan pekerjaan manusia, terutama di sektor manufaktur dan layanan penting, menimbulkan tantangan kerja dan ini pasti ada hubungannya tentang sosial berperan bersama kita ya. Termasuk ini di bidang ekonomi ya, banyak yang menggunakan AI ini dan menghasilkan keuntungan ya, tapi menghasilkan keuntungan itu harus mempunyai etika dan media sosial. Paham ya? Bapak. Itu resiko dan dampak yang jelas bahwa kecerdasan artifisial itu memiliki kelebihan ya, dan bagaimana kita mengolah resikonya ini? Dan ini ada resikonya kita mengolah resikonya. Mendorong transparansi ya, memastikan algoritma dapat dijelaskan dan dipahami ya, sehingga ini ya dipercaya masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui cara kerjanya dan dampaknya. Itu dampaknya itu perhatikan ya. Ini KA ini konsepnya ini ketika itu bermedia sosial ya. Jangan asal-asal bahwa
yang kita tulis itu benar-benar menunjukkan orang lain. Maksudnya itu bahwa jangan membuat statement bahwa status itu dibuat dalam bentuk menyinggung perasaan orang lain. Jangan. Misalnya, contoh ya, kalau misalnya ada masalah di sana, udah kamu kok begini semua. Kira-kira kalian senang itu misalnya, kalian tahu misalnya bahwa kita bermuat di Facebook, saya mempunyai belajar seperti ini. Kalian mau seperti itu? Kalau tidak, jadi etika dalam media sosial itu harus selalu membuat statement yang baik, ya, apalagi dalam bentuk sekarang ini di era digitalisasi harus sekali yang seperti ini. Ya, regulasi ketat membentukkan kerangka hukum dan etika yang tadi Bapak sebutkan ya, yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak individu, pendidikan dan pelatihan, ya, menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan agar siap menghadapi perubahan masa kerja akibat globalisasi. Ya, saya kira anak-anak sekalian bisa dipahami tentang konsep dasar dari kecerdasan artifisial. Ya, jadi kecerdasan artifisial itu adalah apa lagi? Meniru kemampuan berpikir para manusia. Ya, termasuk dalam berbicara, teknik wajah, dan kemampuan. Sekarang ini ada tugas, ya, Bapak sudah buat aktivitasnya dari KPD, ya. Ini terdiri atas 3 sampai 4. Ya, ada lampu lah. Ya, ini ada tugas. Ini diskusikan dan selesaikan yang ada di ini kurang lebih 15 menit ya. Itu ada itu tugas kedua ya. Ada tugas kedua di bawah. Itu dalam penelitian ya. Itu adalah tugas akhir. Ya, Bapak jelaskan sedikit ya bagaimana tugas kedua ini ya. Ini ya, kita akan mengidentifikasi teknologi kecerdasan artifisial di lingkungan sekitar kita ini. Ya, hanya di lingkungan sekitar saja. Ya, nah, buatlah kelompok 3 sampai 4 anggota yang apa-apa di tempatnya yang sudah diatur. Ya. Nah, kemudian kerjakan dan diskusikan tugas berikut. Ya, misalnya ini nama aplikasi, alat atau media. Apa aplikasi apa di kehidupan kalian, di cerita kalian itu, coba tuliskan di sini. Dan ya, sebutkan secara spesifik nama aplikasi, alat atau media yang akan diidentifikasi. Ya, misalnya contoh ya, contoh. Misalnya, misalnya saya sebut Facebook, ya, saya tulis di sini. Juga di sini dong, namanya dong, aplikasi misalnya. Di mana ditemukan? Di mana ditemukan? Di handphone atau laptop. Nah, sekarang apa fungsinya? Kan begitu. Kita tahu apa fungsi utamanya. Nah, pastinya anak-anak sekalian bisa memahami ya. Fungsinya apa? Itu fungsinya apa sih contoh ya? Itu dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk kecerdasan artifisial. Kamu tulis saja, ya atau tidak? Ya. Kemudian harus ada harus ada alasan. Alasannya ya, jelaskan mengapa Anda menganggapnya sebagai atau ya, coba silakan. Bisa ya? Bisa. Misalnya, ya. Boleh. Apa? Ya. Ini
pokoknya tulis. Nanti kita tahu fungsinya seperti apa, ya. Fungsinya seperti apa. Ya apa ini? Google Assistant, wah, super sekali. Google Assistant di mana kalau menemukannya? Oh, di handphone. Oke, ya fungsinya apa? Menjawab pertanyaan dengan bahaya. Berarti tadi ini betul-betul ya, kalkulator. Apakah kalkulator itu termasuk aktivitasnya? Ya, betul. Itulah gunanya diskusi. Ya, saling bertukar. Nanti perwakilan nanti 1 sampai 3 orang ya. Ya kalau misalnya ada yang mau disampaikan, ya nanti saya balik sendiri lah. Ya apa yang sudah diikuti. Ya Google, YouTube, TikTok, oh iya. Ya minimal 3 ya, minimal 3 ya. Minimal 3. Jangan terlalu banyak, minimal 3 yang penting kan. Dasarnya di sini sebenarnya di sini adalah kalian paham, ya paham tentang apa itu kecerdasan arti, ya kalian untuk paham tentang ya pasti kan begini ceritanya. Ada nama aplikasi, apakah aplikasi atau peralatan atau media itu yang ada di lingkungan kita ini, ya yang sering kita buka. Di mana ditemukan? Ya, di situ misalnya di atau di laptop, ya kan begitu ya. Yang jelas ini kalian paham. AI itu verifikasi teknologi, ya. Itu ada tugas kedua di bawah ya, itu jangan dilihat. Ini adalah tugas ya. Itulah refleksi. Apa yang kita sudah kerjakan sebentar ini dalam review diskusi kelompok, kita akan merefleksi kembali hasil dari pekerjaan di diskusi kelompok. Ya, kita akan tanya jawab apa-apa saja yang ditulis anak-anak ini, ya. Apakah kelompok satu sudah menggunakan pertama Google Translate, ada yang tadi Google apa? Google Assistant. Berarti di mana ditemukan itu? Jadi pasti ada fungsi utamanya kan? Nah, termasuk KA. Apakah ya atau tidak? Tinggal salah ya. Sebenarnya ini tujuannya dalam kita hanya menggunakan konsep-konsepnya, dasarnya tentang kecerdasan manusia. Ya, itu konsepnya saja dulu. Yang penting kita pahami itu apa itu KA, ya, AI, kecerdasan. Yang jelas pasti ada alasannya. Alasannya memilih Google Assistant itu apa? Alasannya sehingga kamu ada ya, intinya sudah minimal ya, minimal 3. Intinya di sini kalian memahami apa itu kecerdasan. Bisa saja Facebook itu fungsinya bebas. Ya. Shopee, apakah Shopee itu termasuk AI? Ya. Intinya di sini merespon sesuai dengan apa yang tadi ada temanya bila kalkulator. Tadi saya lihat ini di kelompok kelompok apa ini? Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 ada saya lihat kalkulator. Itu kalkulator termasuk nggak kecerdasan? Termasuk. Tidak. Kenapa? Apa? Kenapa bisa
saja. Lakukan banyak-banyak. Dan jangan kalian paham intinya di sini kalian memahami apa itu pentingnya. Apa alasannya kenapa menggunakan kalkulator? Karena itu kalkulator langsung menyelesaikan hal hasil tanpa melalui dengan algoritma. Dengan kata-kata yang menjadikan ya tidak berespon sesuai dengan apa yang kita ingin. Ya, termasuk kata-kata yang bisa yaitu tidak merespon sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya contoh menggunakan kata-kata ya. Apa? Sudah selesai? Sudah? Sudah? Ya. Satu kelompok satu saja disebut ya. Kelompok satu saja. Misalnya kelompok satu namanya aplikasinya apa? Satu saja. Kemudian kelompok dua, kelompok tiga satu saja. Kemudian baca ini di atas ya. Nama aplikasi di mana ditentukan fungsi utamanya apa? Apa lagi? Termasuk kecerdasan artifisial. Kemudian alasannya. Ya. Sudah? 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 Yang tadi yang saya perkirakan tentu mungkin cuma 3. Contohnya saya lihat ini hampir selesai semua, ya. Bagaimana kelompok yang ini selesai? Ya, apa alasannya? Sudah? Saya kasih waktu 1 menit. Tidak apa-apa, selesai. Ya. Itu kan ada bagi yang kita kerjakan. Saya saja salah. Ya. Yang pertama ada yang pertama mau? Yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Tinggal dibaca saja lah. Ya, satu saja. Kita kelompok satu. Sudah? Ya. Coba. Siapa? Sebutkan namanya ya, agar kita ya. Coba ini. Dan sebutkan saja. Apa nama aplikasi? Kasih saya. Ya, coba perhatikan semua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgafur dari kelas 7. Kelas 8. Nama aplikasi alat Google Assistant Siri. Di mana kalian menemukannya? Di mana? HP. Fungsi menjawab pertanyaan dengan suara, termasuk kecerdasan artifisial, ya atau tidak? Ya. Alasan bisa mengenali suara dan memberikan jawaban sesuai konteks. Ya, bagus sekali ya. Ya, ada yang sama atau ada yang berbeda dengan hasil diskusinya? Siapa lagi namanya? Gapo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sekali. Kasih aku semuanya. Satu lagi. Karena baru kita ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andi Putra ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama aplikasi alat atau media YouTube, di mana kalian menemukannya HP atau laptop. Fungsi menyediakan video rekomendasi dan masuk kecerdasan artifisial ya atau tidak? Ya. Alasan belajar dari tontonan kita lalu menjadi salah video yang baik. Betul sekali. Ya. Karena teman-teman sudah memahami konsep dasar dari belajar dasar kita. Semuanya jawabannya adalah benar. Kasih aku dulu semua. Ya, ada refleksi ya. Itu ada tugas. Yang bilang kurang Nanti kalau tidaknya tidak cukup waktu, kita kerjakan di pertemuan. Berarti dikerjakan secara ulat dan sekolah, kerjakan semuanya. Nanti kita bahas di ya pertemuan ini ya. Di waktu hari apa hari? Sabtu ya? Hari Sabtu ya? Nah, sekarang, ini terakhir ada kesimpulan ya. Ada yang bisa membaca di atas kesimpulannya? Nah, coba. Yang pertama. Jadi ada semua ini kaitannya dengan materi sebelumnya, materi sekarang dan materi yang akan kita pelajari